di segmen Bincang-Bincang Koop. Nah, di episode ketiga kali ini, Bincang-Bincang Koop bakal ngebahas gimana sih persiapan peserta magang yang mau ke Jepang ini, gimana tahapan-tahapannya, gimana sih juga perasaan mereka 3 bulan di Pusdiklat. Supaya obrolan kita juga valid, ini kita langsung ngobrol bareng sama Kasman dan Sarah. Halo. Nah, jangan tegang-tegang, santai aja santai. Ya, santai. Santai. Emang kalau di sini tuh udah Kebiasaan tegang. Ya udah di sini santai aja, kita santai. Apa namanya? Udah kebiasa siap kayak gitu tuh emang baru pas masuk sini atau pas ketemu pelatih atau udah kebiasa dari rumah atau gimana gitu? Oh, ceritain dong. Aku awam banget nih. Kasman atau Sarah mau cerita tentang kedisiplinan di Pusdiklat Koop? Sebenarnya kalau awam ya. Jadi di LPK Koop ini bener-bener kedisiplinannya tuh bagus banget. Nggak seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang saya rasain di sini tuh awal mulanya tuh tegang banget mau apa-apa nggak berani. Soalnya tuh kebiasaan di rumah sama di sini tuh beda banget. Oh, beda justru. Beda banget. Kaget dong ya berarti. Sedikit sih. Ya kaget sih, ya. Kaget banget. Soalnya di rumah kebiasaan santai. Terus di sini tiba-tiba harus kayak bangun pagi banget, harus nyiapin ini, nyiapin itu. Sama aja kan berarti cewek sama cowok tuh? Iya. Peraturannya sama. Sama. Di rumah juga sebenarnya tuh santai. Pas di sini baru. Kalau di rumah santai. Nah, kalau pas masuk ke sini tuh, wah, semuanya tuh harus serba disiplin, semuanya harus tepat waktu, nggak boleh terlambat. Dihukum kalau terlambat. Ya. Sama Pak Pelatih. Iya. Pernah? Kalian pernah dihukum nggak? Pernah. Pernah. Kalian berdua pernah? Pernah sih. Apa? Boleh nggak spill dong? Boleh. Apa? Kalau aku pribadi waktu itu kan, kalau di sini harus bangun jam 4 pagi. Nah, waktu itu tuh aku nggak bangun, sama teman sekamar satu juga nggak. Semuanya nggak ada yang bangun. Sekamar berapa orang kamu? Aku 3 orang. 3 orang. Sarah berapa orang? 4 orang sih. Ya. Terus? Nah, terus habis itu kan di absen. Nah, nggak ada yang nama aku. Habis itu pas jam olahraga pagi, itu 4:30. Nah, itu tuh aku disuruh ngadep pelatih. Kalau di sini kan sistemnya ada buku merah, karena kalau kita ngelanggar perintah itu, ya kita dicatat. Itu buat masuk nilai kedisiplinan. Yang pegang Pak Pelatih? Iya. Kok bisa nggak bangun tuh nggak dibangunin? Sebenarnya tuh bangun. Cuma tuh nggak sadar aja malah tidur lagi. Gitu. Sarah juga kasus sama, telat? Enggak sih, kalau lebih ke bareng-bareng sama teman sih ya. Kasihkan? Enggak, maksudnya tuh teguran-tegurannya tuh bareng-bareng sama temen. Kayak pernah ketiduran kelas kan. Tuh sama Kasman juga. Sama juga. Iya, karena tapi enggak Kasman ya. Kasmannya ya. Tapi itu baru masuk sini sih. Oh, awal-awal. Masih kaget ya sama keadaan di sini, harus kita kan kegiatan banyak di sini dari jam 3:30 sampai 3:30 harus bangun, sampai jam 10:30 ya kita free, bisa baru free. Iya, istirahat kayak gitu. Betul. Jadi mungkin paginya tuh masih rasa ada yang ngantuk, ada yang ini, nah ketahuan tuh sama sensei. Terus habis itu nggak ketahuan sama sensei, terus sama sensei difoto nih. Nah, terus pas tidur di kelas. Iya, ketahuan sensei difoto terus dikirimin sama sensei yang ngajar di kelas kita. Nah, terus nggak lama sensei kelas kita dateng, kita disuruh lari di lapangan karena ngantuk. Itu katanya biar seger. Iya, biar olahraga, biar nggak ngilangin ngantuk. Keringetan. Iya. Malah lapar biasanya kayak gitu. Iya sih. Oh, apa namanya? Kan kalau dari seharian di rumah terus ke Pusdiklat Koop ini kan kaget. Tapi kan kalian dari LPK daerah. Iya. Itu ada pendidikan kayak gininya juga nggak? Kalau di aku sih enggak, soalnya kan kalian beda LPK daerah. Iya. Kalau di LPK aku nggak asrama, kalau di sini kan asrama. Kalau di LPK aku cuma sekolah pulang pergi. Belajar bahasa Iya. gitu. Kamu juga? Enggak, kalau di LPK daerahku tuh sistemnya
Rio atau asrama. Iya. Lo berarti udah terbiasa dong harusnya. Jadi gimana? Tapi tetap beda. Tetap beda karena peraturannya tuh lebih apa ya, kayak disiplin di sini. Iya, benar-benar. Emang kayak pelatih kita pensiunan TNI kan. Iya, betul. Ya itu yang paling berat sih kayaknya olahraga yang kaget ya. Yang paling kaget tuh olahraga di sini. Dulu waktu di LPK tuh kayak ngerasa olahraga tuh berat banget. Ternyata di sini lebih berat. Iya, betul. Iya nggak berat sih tapi lebih harus kuat. Lebih kuat dari fisiknya, mentalnya iya, mental juga sih. kuat-kuatin. Mau nggak mau, nanti 3 tahun di Jepangnya ya. Iya, insya Allah sih. Kalau 3 bulan. Berapa tahun? 3 tahun sih kalau di kontrak 3 tahun. Cuma rencana tuh pengen sampai 5 tahun kalau. Iya. Masih 3 tahun dulu. Kayaknya 3 tahun. 3 tahun dulu. Oh kalau kayak gitu tuh nanti diperpanjang gitu. Iya. Aku mau nanya, mundur. Gimana sih kamu kok kepikiran mau kerja di Jepang nih? Awalnya tuh gimana? Lihat dari brosur kah? Atau ada temen yang udah duluan, udah di Jepang nih sekarang? Iya sih sebenarnya sebelumnya juga nggak ada niatan untuk kerja di Jepang ya. Nggak tahu kenapa dulu tuh kerja. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen yang beda gitu dari di sini. Yang maksudnya tuh pengen kerja beda dari kebiasaan. Ya, kalau di rumah kan udah biasa seperti ini ya. Terus pengennya tuh di mana, bingung kan kerja apa gitu. Terus ternyata ada temanku yang udah duluan. Ada ya temanku udah duluan di Jepang. Ya mikirnya kayak wah di Jepang kayaknya enak nih. Cuma kan mereka lihatnya yang bagus-bagus ya, yang main-main, bisa jalan-jalan kayak gitu. Jadi tertarik gitu. Terus habis itu iya. Coba tanya-tanya kan, ternyata juga kayaknya bagus sih kalau kerja di Jepang kayak gitu. Ya akhirnya belajar di LPK. Dari LPK daerah dulu tadi itu ya. Hasan juga sama, udah ada temen duluan yang di sana. Belum, kalau aku belum ada. Terus infonya tahu dari? Waktu itu tuh nggak sengaja lagi scroll TikTok. Nah, tiba-tiba tuh Ada influencer TikTok yang betul. ada di Jepang ya. Kayak wah Jepang kok indah banget ya. Terus nggak lama juga di daerah tuh kan, di daerahku di Pangandaran. Ternyata ada kelas Jepang. Terus aku lihat brosurnya, wah menarik ini. Apa coba masuk aja ya. Terus aku minta izin sama orang tua. Nah, terus dikasih izin. Karena di keluarga aku tuh baru aku aja yang keluar nanti rencana. Kerja lagi, Iya, bukan liburan ya. Nah, tadi ngomongin apa orang tua. Iya. Kalian berdua nih didukung penuh sama orang tua dan keluarga buat ke Jepang ini. Kalau aku iya. Iya sih. Kan anaknya apalagi perempuan, nanti di sana bertahun-tahun. Kalau ibu sih langsung dukung aja ya. Kalau ayah itu masih Sebenarnya masih bisa nggak berat. sih? Iya berat. Bisa nggak nanti kalau kamu hidup sendiri di sana kayak gitu? Bisa. Kenapa enggak? Bisa. Pasti bisa kayak gitu. Ya udah yakinin orang tua. Abis itu boleh masuk ke LPK. Tadi kan lagi ngomongin rumah, izin orang tua, 3 bulan di sini. Sempat pulang nggak sih tapi? Enggak. Homesick nggak? Enggak, sama sekali enggak. Waduh. Soalnya kayak, wah udah terbiasa juga kan di LPK daerah. Aku belajar di LPK daerah itu sekitar 8 bulan. Oh, itu pulang. Oh, sama ya kayak di sini ya tadi Iya. bilang kayak asrama. 8 bulan. 8 bulan. Cuma kalau di LPK daerahku kan rumahnya tuh jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi dikasih jatah pulang itu 2 minggu sekali. Kalau ini jauh kan. Iya. Cuma pas datang ke sini nggak ngerasain homesick sama sekali. Iya. Berarti emang bener-bener niat Iya. banget nih ke Jepang. Harus. Kamu juga apa homesick sebenarnya? Kalau homesick sih enggak ya. Oh, karena masih bisa megang HP ya di hari Minggu atau enggak? 1 bulan di sini itu nggak boleh pegang HP sama sekali. Baru setelah 1 bulan boleh pegang HP Iya. hari Minggu aja. Nah, hari Sabtu sore Hari sampai Sabtu sore aja. dikumpulinnya Minggu sorenya lagi. Oh, jadi 24 jam gitu ya? Iya. Tapi tetap aja sih pegang HP di sini juga kayak nggak pegang HP ya. Kenapa gitu? Banyak kegiatan. Oh, Hari iya Minggu tuh sih. tetap banyak kegiatan. Sih kalau ada waktu istirahat mending tidur kayaknya ya. Iya benar. Istirahat daripada tidur di kelas dihukum lagi. Tadi kan kamu kaget tuh buat olahraga fisik. Buat nyiapinnya gimana? Biar kan pasti kalau misalnya orang yang nggak biasa tuh setauku ya, yang nggak biasa buat olahraga gitu, justru malah jadi sering sakit, pegel-pegel gitu. Kamu ini nggak
Kayaknya kalau Kasman tadi udah dibilang 8 bulan di LPK daerah kayak itu biasa ya. Kalau kamu? Biasa aja sih. Kalau di LPK juga sama sebenarnya, cuma di sini kan 2 kali sehari. Kita olahraganya pagi sama sore. Kalau di LPK cuma 1 kali. Biasanya satu minggu 3 kali. Kalau di sini kan lebih banyak waktunya olahraga kayak gitu. Iya. Kalau pertama kali olahraga di sini sudah pasti ini badannya Pegal-pegal jarum. udah siap ini. Jarum. Usia berapa kamu? 25 tahun. Kamu? Kalau aku 20 tahun. Berarti kamu pas lulus SMA langsung. Iya, langsung masuk ke kelas. Kalau Sarah, berkelana dulu. Iya betul. Kesana kemari, Lihat sosmed temen yang udah di Jepang. Iya kerja sih sebenarnya juga. Selain fisik sama mental, belajar bahasa atau gimana? Ceritain dong. Sama sensei gimana? Siapa yang mau cerita? Selain olahraga, dari tadi kita bahas olahraga terus. Kalau di sini tuh diajarnya kan yang pertama bahasa Jepang. Habis itu budaya tentang Jepang. Karena banyak yang harus diketahui sebelum berangkat ke Jepang juga. Ya, waktu belajar sama sensei sih tantangan terberat tuh ya nggak boleh tidur di kelas. Karena bangun pagi banget. Bangun pagi. Iya sih. Sama aja kayak waktu sekolah juga kayak gitu ya. Di sini tuh harus bener-bener nahan ngantuk ya. Iya, betul. Harus gitu. Apalagi gerah nggak sih kalau di kelas gitu? Enggak sih. Kalau di sini Di kan Bandung ya. iya, hawanya Adem. Justru karena sejuk jadi ngantuk kali. iya kali ya. Terus abis itu belajar bahasa, budaya, apa itu aja? Banyak. Kalau di sini mah pagi itu kita asarensu. Namanya asarensu itu latihan pagi. Latihan pagi. Oh ya budaya Jepang. Iya. Budaya Jepang kayak kotoba itu apa ya namanya? Kosakata. Kosakata. Kata. Kosakata itu hafalan kosakata setiap pagi. Setiap pagi. Itu sendiri-sendiri Enggak, sama sensei di kelas. di lapangan tuh bareng-bareng. Oh, di lapangan. Iya. Lalu Terus habis itu apa lagi ada kaiwarensu juga, latihan percakapan bahasa Jepang. Itu kan juga melatih kita bisa percakapan bahasa Jepang. Biar terbiasa ya Iya. ngomongnya. Terus Kalau apa lagi? pas Kaiwarensu tuh kadang temanya di itu. ditentuin sensei. Beda-beda berarti setiap hari. Setiap hari beda-beda. Beda-beda. Terus Apa sih? Benkyokai ya malam. Kita benkyokai itu belajar Malam. Belajar malam. Iya, belajar malam tuh gimana? ya ngerjain PR. Tapi di itu kelas. sendiri. Belajarnya di kelas. Belajarnya di kelas. Sama sensei juga? Enggak, Oh, belajarnya sendiri. sendiri tapi di kelas. Iya. Sama teman kelas. Kira sama sensei juga, berarti senseinya dari pagi sampai malam juga ya. Kalau aku kan kesini tidur di kamar sini juga. Kalau tiap pagi tuh kalian bangunin satu-satu sensei gitu ya? Itu gimana sih kalimatnya? Kalian pernah bangunin kan pasti? Pernah, Ya, itu namanya itu ajakan. Ajakan buat sholat subuh. Oh, gimana? Soalnya suaranya kecil banget. Aku dengerin, aku jujur nggak bisa bahasa Jepang. Terus dengerin itu suaranya kecil kayak, nih ngomong apa sih peserta? Itu kalimatnya kayak gimana? Pertama salam dulu sih ya. Kan kalau di sini di Jepang itu salam itu nomor 1, harus salam. Salam apa? Semua. Ohayo gozaimasu. Sumimasen, sensei. Ima, yohai no rehai no jikan desu kara. Sudang de okonau rehai o shimasen ka gitu. Itu artinya apa? Artinya apa? Maaf sensei, sekarang waktunya sholat subuh. Apakah mau melakukan bersama? Apakah mau sholat berjamaah? Berarti itu sholat subuh. Berarti sebenarnya tiap mau sholat tuh kalian ketok-ketok juga dong? Kalau ketok pintu enggak sih, cuma bilang permisi aja pakai Itu ajakan itu sholat sholat subuh. sholat subuh, habis itu sarapan pagi, istirahat, istirahat apa namanya? Kyuke. Kalau itu sih kyuke ya. Kayak snack itu loh, istirahat makan snack. Coffee break. Coffee break ya? Sebelum makan siang. Habis itu makan siang juga. Habis itu snack yang sore juga. Iya. Habis itu makan sore juga. Oh, kalau kayak gitu sip-sipan ganti-gantian.
Iya, ganti. Ada jadwalnya. Ada. Seru. Aku pernah nginep di kamar sensei. Agak kaget juga. Ini apa? Kalian. Terus tadi kan kayak kalian dihukum sama sensei sama Pak Pelatih. Kalau Pak Pelatih kan jelas ya tegasnya kayak apa. Iya. Kalau sensei boleh spill dong, ada sensei yang kalian suka atau sensei yang kalian, maksudnya suka nih bukan konteks ini ya, favorit atau ada yang galak banget sih ini sensei, ada nggak? Kalau favorit sih, karena kita dari pertama kali di sini diajar sama sensei, Trisna sensei sama Rizky sensei ya. Jadi favorit ke Mereka berdua. iya. Oh berarti dua itu aja ngerasainnya, dua sensei itu aja. Seru ya mereka. Seru. Tegas sih ya, lebih tegas. Dihukumnya berarti sama di antara mereka dong yang tadi kalian ketiduran di. Iya. Waktu pas ketiduran di kelas tuh dihukumnya sama Rizky Sensei. Iya. Itu baru pertama kali di sini ya. Iya. Baru Dua minggu pertama. 2 minggu. Iya. 2 minggu. Justru sering banget tuh 2 minggu pertama. Ya itu sih. Ya, alhamdulillahnya sih nggak begitu banyak apa ya. Sekali kita ngulangi kesalahan kan juga langsung minta maaf. Harus itu ya. Bilang lagi. Terus kayak kalian kan suka ada kalau ketemu tuh ada salam gitu-gitu, itu tuh termasuk dari budaya Jepang yang diajarin dari sini gitu. Iya. Pas kalian pertama kesini tuh dikasih tahu terus kaget gak masuk kayak oh harus kayak gini ya kalau ketemu orang, oh harus gini ya. Enggak sih, kan itu Apa udah kebiasaan? udah kebiasaan. Dimanapun belajar tentang Jepang itu pasti budaya Jepang Aisatsu itu yang salam itu Itu emang udah. pasti dilakuin dimanapun berada. Udah pasti ya. Kalau momen seru lucu selain dihukum ada nggak sih? Kayak sama teman-teman kamarmu atau yang lain? Banyak sih. Apa? Ceritain dong. Soalnya kan kayak kalian 3 bulan. Berarti pas 3 kesini nggak kenal siapa-siapa dong ya? Iya. Nah itu seru. Coba. Tapi juga masih banyak sih barengan sama aku, teman-temanku juga dari Oh iya dari LPK daerah itu ya. cuma kan juga banyak sekali ini ketemu sama teman-teman yang lucu-lucu. Gimana? Ada nggak yang keinget? Apa ya? Banyak yang lucu. Sebenarnya banyak ya, tapi mau Berarti sering juga ngelihat kayak yang dihukum tuh temen-temen gitu. Iya. Terus dia kocak banget gitu. iya kayak gitu. Kebanyakan sih. Kalau ada yang dihukum gitu tuh kalian ketawa atau diem? Atau nanti pas di kamar kita ketawain? Ya gitu sih. Diam dulu. Nggak berani masa ngetawain temennya ya kan. Nggak sopan ya? Paling cerita-cerita lucunya dihukum-hukum itu aja ya. Iya. Harus disiplin. Kalian nih udah full 3 bulan ya? Iya udah. Udah selesai. Berarti waktu buat keberangkatannya udah dikit lagi. Insya Allah. Dikit lagi. Terus karena dikit lagi ini kayak deg-degan nggak, cemas nggak? Terus perasaannya apa? Sharing. Kalau aku pribadi sih malah seneng. Oh kalau seneng? Iya, seneng. Akhirnya. Akhirnya penantian panjang juga sih soalnya. Kenapa penantian panjang? Soalnya Kalau Aku harapanmu gimana? aku waktu itu pernah wawancara sampai 3 kali gagal. Makanya itu. Ya, terus yang keempat ini aku sampai ngomong sama diri aku sendiri. Yang ini kalau udah nggak lulus, ya udahlah. Sempet nyerah sebenarnya. Kayak rasa pengen nyerah gitu loh, tapi wah, alhamdulillah akhirnya dikasih kesempatan juga. Kamu, Sarah? Duh, kalau diceritain mah ini nanti gimana ya? Lama banget. Kalau aku lama banget sih. Jadi kalau perasaan udah tahu berangkatnya kapan tuh seneng banget. Udah tahu nih, udah dapat jadwal. Iya, tapi belum ada tanggal sih. Cuma tahu bulannya aja. Nah, kan nunggu berapa bulan ya? Hampir 1 tahun. Itu dapat job. Dapat job dulu baru kesini kan ya? Iya, dapat job itu kan mau berangkat ke sini di cancel kemarin. Mungkin ada suatu apa ya? Dari sananya ya, dari Jepangnya ya? Bukan. Jadi nunggu dulu di rumah. Habis itu Baru kesini? ya baru harusnya September apa kemarin September berangkat.
Oh, berangkat ya justru harusnya September. Iya. Jantung nanti Februari. Apa-apa yang penting udah ada jadwal ya. Nggak apa-apa. Nah, terus nanti kalau udah berangkat, apa namanya, yang pengen kalian coba di Jepang, ada nggak? Penasaran? Apa? Salju. Soalnya Oh, tapi tempat kerjamu ada yang musim ininya, dinginnya. Apa sih pertanyaannya? Jepang kan 4 musim, masa di tempatmu nih yang dingin? Kalau nggak salah kayaknya ada beda-beda gitu deh tiap Iya. daerah. iya, tiap daerah beda. Yang penempatanku kan di Osaka. Nah, aku sempat nanya ke sensei juga. Katanya kalau di Osaka itu jarang turun salju. Katanya kalau mau main salju ya harus naik ke daerah atas. Iya, di daerahku nanti di daerah Oh, beda ya kalian ya? beda. Hmm. Kalau di daerahku kan atas, jadi saljunya banyak numpuk. Berarti bisa main Bisa. ski apa itu? Jadi apa? Salju kan? Ya betul kok. Iya. salju aja. Yang penasaran banget tuh sama salju. Iya, kalau buat sekarang salju yang paling penasaran. Sama kereta cepat sih. Shinkansen namanya. Wus. Indonesia kan punya Wus. Oh, iya. Cepat juga kereta cepat Indonesia, Wus. Nggak pernah ngerasainnya gitu. Iya. Oh, Nggak ada. nggak apa berarti Shinkansen aja. Lebih keren. Tapi keren juga kok, Wus. Terakhir deh, aku minta harapanmu untuk dirimu sendiri, untuk koop yang kamu kan pendidikan di koop apa? Ya, tentunya kalau harapan untuk diriku sendiri nanti kalau di Jepang ya, ataupun setelah dari Jepang itu bisa hemat sih. Oh iya. Hemat, soalnya kan cita-citanya juga menabung. Ya, semoga saja di sana saya bisa lebih meningkatkan kemampuan saya, kemampuan bahasa, kemampuan kerja, bisa mengambil cara kerja orang Jepang itu bagaimana buat pelajaran di sini kan, buat nanti bekal kembali ke Indonesia. Berarti udah belajar juga dong step-step buat nabung. Apalagi talk show koop kemarin kan bahas soal nabung Iya. tuh. udah dicatat. Udah. Ya, semoga bisa nabung. Semoga Harus bisa. bawa pulang uang banyak. Amin. Impiannya itu sih. Ya, impiannya apa setelah dari Jepang nih? Belum kepikiran justru. Masih belum? Harusnya udah dong. Udah sih. Apa? Karena sebenarnya kan di rumah saya kan deket sama ini universitas kan. Ya, kita banyak lahan, jadi pengen bangun kos-kosan gitu. Oh, Pengen usaha ya. iya usaha mau usaha. Kamu di bidang apa di ininya? Jepangnya? Pengolahan makanan hasil laut. Oh. Ikan. Iya, ikan. File-file gitu. Iya, filet. Jadi kemana-mana. Gak apa-apa. Kalau Kak Asman gimana? Harapannya? Harapan sih semoga magang di Jepangnya lancar, terus pulang juga selamat. Yang terpenting bisa bawa hasilnya. Apa? Uang. Sudah pasti uang. Abis itu uangnya untuk apa? Rencananya sih pengen bangun usaha. Usaha juga. Iya. Usahanya jenis... Oh, kamu bidang apa di Jepangnya? Kalau aku bidang packing. Packing. Nanti di Indonesianya berharapnya mau usaha apa? Pengennya sih kayak buka restoran gitu. Oh, restoran. Iya. Emang suka kulineran? Nah, bukan lebih suka kuliner, cuma hobinya tuh kayak masak lebih ke masak. Oh, Iya. Hobinya memasak. Iya. Iya, benar. Iya katanya gitu. Bisa bikin apa aja, Oh, kue. Baking. Bisa. Oh, kalau di sini tapi nggak masak sendiri ya, Nggak. makan di kantin. Jadi nggak terbukti. Wah. Untuk koopnya? Kalau dari aku sih semoga kopnya tuh semakin maju, semakin sukses juga, semakin berkembang, terus dikenal banyak kalangan. Dikenal sih kayaknya. Iya, banyak sih, orang. kenal banget sih. Ya lebih dikenal lah. Iya, lebih dikenal. Tetap konsisten sih seperti ini. Iya, bagus Jadi, ya. Iya. Pas diklatnya. Orang Jepang kan juga banyak yang suka kan karena LPK Co-op itu seperti ini, jadi harus konsisten sampai nanti. Kalau bisa harus berkembang ya. Berkembang lagi, ada yang ditingkatkan lagi. Sama aku mau minta kata-kata motivasi dari kalian buat junior di sini di Pusiklat atau audiens di luaran yang mau daftar juga. Satu-satu dari Sarah dulu boleh. Kalau saya sih jangan jadi beban,
tapi jadilah kebanggaan. Jangan jadi beban ya guys. Dari Kasuan gimana? Apa ya? Cuma ininya jangan takut mencoba hal baru. Jangan takut mencoba hal baru. Karena dengan mencoba hal baru itu kita jadi tahu kemampuan kita tuh segini. Jangan takut coba hal baru. Mantap. Keren. Kayaknya udah segitu aja ya. Terima kasih buat Kasman, terima kasih buat Sarah, terima kasih juga buat penonton yang udah dengerin. Semoga cerita seru hari ini dari Kasman dan Sarah bisa memotivasi kalian semua. Dari aku sih cuma setiap perjalanan besar ini dimulai dari langkah yang kecil kan ya. Jadi harus penuh dengan keyakinan juga. Jangan lupa terus belajar beradaptasi dan tetap semangat mengejar impian-impiannya kalian semua. Guys. Terakhir, jangan lupa follow YouTube LPK Koop Indonesia, like, subscribe, dan follow IG LPK Koop Indonesia. Dadah! Jani, bareng-bareng. Jani.